Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak kelas 6, bertemu kembali dengan Ibu Anggita Sari. Kita hari ini akan membahas mengenai teks cerita fiksi. Teks cerita fiksi itu adalah teks cerita yang berisi rekaan atau hayalan yang tidak berdasarkan kenyataan. Contoh dari teks fiksi itu apa aja sih? Yang pertama ada dongeng. Ada juga cerita rakyat, cerita pendek, dan terakhir ada contohnya novel. Dalam sebuah teks fiksi, biasanya terdapat tokoh yang berperan di dalamnya. Tokoh tersebut dapat berwujud manusia, hewan, tumbuhan, ataupun dewa. Contohnya pada dongeng Semut dan Merpati. Di sini tokoh yang berperan itu ada dalam berwujud hewan, yaitu merpati dan semut. Selanjutnya kita akan membahas mengenai unsur-unsur yang terkandung di dalam teks fiksi atau biasa disebut unsur intrinsik. Apa aja sih unsur intrinsik itu? Yang pertama yaitu tema. Tema merupakan gagasan dasar umum sebuah karya sastra yang terkandung di dalam cerita. Yang kedua, tokoh. Tokoh adalah pelaku dalam karya sastra. Tokoh sendiri terbagi dua. Ada tokoh utama yang menjadi poin dalam cerita ataupun tokoh tambahan, tokoh mendukung cerita tersebut. Yang ketiga ada alur atau plot, yaitu urutan kejadian dalam cerita. Alur sendiri itu terbagi tiga, ada alur maju, di mana waktunya akan terus bergerak ke arah depan dalam ceritanya. Sedangkan untuk alur mundur, yang kedua alur mundur itu ceritanya bisa dimulai dari 3 tahun yang lalu atau saat dari dia kecil. Sedangkan untuk yang ketiga ada alur campuran, di mana menggabungkan dari antara alur maju dan alur mundur. Yang keempat ada konflik. Di sini konflik adalah permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh tokoh cerita. Unsur yang selanjutnya yaitu latar. Latar itu bisa tempat, waktu, atau suasana yang menjadi tempat terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan. Selanjutnya ada amanat, yaitu pesan moral yang disampaikan oleh penulis melalui cerita yang ia buat. Dan terakhir ada sudut pandang, yang berarti cara pandang pengarang dalam menyajikan tokoh, tindakan, latar, dan berbagai peristiwa yang membentuk cerita tersebut kepada pembaca. Sudut pandang dapat berupa orang pertama. Biasanya dalam cerita orang pertama ini lebih menjadikan kata aku itu sering diulang. Sedangkan untuk sudut pandang orang kedua itu ditandai dengan kata kamu, kau. Dan terakhir untuk orang ketiga ditandai dengan dia atau mereka. Untuk lebih memahami cara menentukan unsur intrinsik dari sebuah teks fiksi, di sini Bu Anggit sudah menyiapkan sebuah teks yang berjudul Rapikan Dulu Meja Belajarmu. Bu Anggit bacakan ya. Setiap malam, Jonas mempersiapkan pelajaran sekolah esok hari. Seperti biasanya, Jonas sedang mengerjakan tugas dari ibu guru. Jonas mengerjakan tugas itu di meja belajarnya. Ibu memperhatikan Jonas yang sedang tekun mengerjakan tugasnya. Setelah 1 jam mengerjakan tugas sekolahnya, ibu masuk ke kamar Jonas. Sudah malam, nak. Segeralah beristirahat, kata ibu. Jonas pun menjawab, 1 nomor lagi, Bu. Tepat pukul 21, Jonas selesai mengerjakan tugasnya. Jonas menuju ruang tengah mendatangi ibu dan berkata, "Baik Bu,
Sekarang Jonas akan beristirahat. Jonas langsung beranjak ke kamarnya dan naik ke tempat tidur. Melihat hal itu, ibu menegur Jonas karena meja belajarnya belum dirapikan. Jonas, rapikan dulu meja belajarmu. Siapkan buku pelajaran untuk esok hari supaya besok pagi Jonas tidak terburu-buru. Mendengar teguran ibu, Jonas meminta maaf kepada ibu karena tidak mematuhi aturan seperti biasanya. Jonas pun beranjak dari tempat tidurnya dan menjawab teguran ibu. Maafkan saya, Bu. Baiklah, Jonas akan merapikan meja belajar dan mempersiapkan buku pelajaran untuk esok hari. Setelah merapikan meja belajar dan mempersiapkan buku pelajaran untuk esok hari, Jonas berkata, "Oh iya, sebelum tidur, badan harus dalam keadaan bersih." Jonas pun segera ke kamar mandi, mencuci kaki dan tangan. Jonas juga menggosok gigi. Setelah selesai mencuci kaki dan tangan, serta menggosok gigi, Jonas menuju kamar tidur. Jonas mengucapkan salam kepada ibu. "Selamat malam, Bu." Ibu pun menjawab, "Selamat malam, selamat tidur, Nak. Jangan lupa berdoa sebelum tidur ya." Jonas mematuhi pesan ibu. Sekarang kita akan bahas mengenai unsur intrinsik yang terdapat pada teks tersebut. Pada teks tersebut terdapat tokoh, yaitu ada 2 tokoh. Tokoh utamanya kira-kira siapa? Tokoh utama pada teks tersebut yang diulang-ulang atau difokuskan kepada Jonas. Tokoh utamanya adalah Jonas, sedangkan untuk tokoh tambahannya adalah ibu. Bagaimana dengan sifatnya? Untuk sifat dari tokoh utama, kalau kita baca dari ceritanya, Jonas itu termasuk anak yang rajin karena dia mengerjakan tugas tepat waktu dan dia langsung tidur. Kemudian dia anak yang santun. Tahu dari mana? Karena dia meminta maaf kepada ibunya dan berkata yang benar. Dan mau mengakui kesalahannya. Dia sadar dia telah melanggar aturan yang biasa diterapkan oleh ibunya, maka dia mau meminta maaf kepada ibunya. Dan bagaimana untuk tokoh ibu? Tokoh ibu sendiri di sini digambarkan sebagai tokoh yang perhatian, sosok yang perhatian. Tahu dari mana sih? Diingetin Jonasnya. Nah, ini sudah malam, sudah waktunya untuk tidur dan beristirahat. Di situ merupakan penggambaran dari tokoh yang perhatian. Selanjutnya pembahasannya mengenai permasalahan yang apa sih yang jadi permasalahan dalam cerita tersebut, konfliknya di mana? Konflik dari permasalahannya yaitu Jonas lupa merapikan meja belajarnya. Lalu latar tempatnya di mana? Sudah jelas latar tempatnya ada di rumah Jonas atau bisa juga kamu tulis di kamar tidur Jonas. Dan bagaimana untuk latar waktunya? Latar waktunya sudah jelas ya, pukul 21. 21 tuh pada jam berapa sih? Jam 9 malam. Maka latar waktunya adalah malam hari. Yang penjelasan dari Bu Anggit mengenai unsur intrinsik dari teks cerita fiksi. Setelah ini silakan cek tugasnya di Google Classroom ya. Bu Anggit pamit, sampai bertemu di video selanjutnya. Sayonara.